Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pendidikan. Jumpa lagi bersama saya di dalam saluran edukasi. Pada video kali ini kita akan membahas tentang sejarah kurikulum di Indonesia. Kurikulum diawali pada tahun 1947 yang disebut dengan Rencana Pelajaran 1947. Hingga sampai saat ini, kurikulum kita yang berlaku adalah kurikulum 2013. Kurikulum yang pertama yaitu Rencana Pelajaran tahun 1947. Kurikulum yang lahir pada masa kemerdekaan dalam bahasa Belanda disebut Leerplan, yang artinya rencana pelajaran. Namun baru diberlakukan kurikulum ini yaitu pada tahun 1950. Menteri Pendidikannya pada saat diberlakukan kurikulum ini adalah Sarmidi Mangunkarsono. Kurikulum yang kedua yaitu kurikulum 1952 yang dikenal dengan Rencana Pembelajaran Terurai tahun 1952. Kurikulum ini sudah mengalami penyempurnaan, sudah merinci setiap mata pelajaran dan mengarah pada suatu sistem pendidikan nasional. Rencana pelajaran disusun dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari. Kurikulum yang ketiga yaitu kurikulum 1964 disebut dengan Rencana Pendidikan 1964. Kurikulum ini lebih mengalami penyempurnaan. Pemerintah sudah menginginkan rakyat mendapat pengetahuan akademik, sehingga dibuatlah suatu program yaitu Pancawardhana, yaitu pengembangan moral, kecerdasan, emosional, keprigelan atau keterampilan, dan jasmani. Kurikulum yang keempat yaitu kurikulum 1968. Kurikulum ini merubah struktur kurikulum sebelumnya, merubah program Pancawardhana menjadi pembinaan jiwa Pancasila, pengetahuan dasar, dan kecakapan khusus. Kemudian kurikulum yang kelima yaitu kurikulum 1975. Kurikulum ini memperkenalkan istilah satuan pelajaran, yaitu rencana pelajaran setiap satuan bahasa. Setiap satuan pelajaran dirinci menjadi TIU, TIK, materi pelajaran, alat pelajaran, kegiatan belajar mengajar, dan evaluasi. Namun, kurikulum ini banyak menuai kritikan. Kurikulum yang keenam yaitu kurikulum 1984. Kurikulum ini ada juga yang menyebut dengan kurikulum 1975 yang disempurnakan. Kurikulum ini mengusung proses skill approach. Model kurikulum ini yang pernah kita kenal dengan sebutan cara belajar siswa aktif atau yang disingkat dengan CBSA. Kurikulum yang ketujuh yaitu kurikulum 1994 dan suplemen kurikulum 1999. Kurikulum ini merupakan hasil upaya untuk memadukan kurikulum-kurikulum sebelumnya, terutama kurikulum 1975 dan 1984. Sayangnya, perpaduan antara tujuan dan proses belum berhasil, sehingga memunculkan banyak kritikan, sebab beban belajar siswa dinilai terlalu berat.
Kurikulum ke-8 yaitu kurikulum 2004 yang dikenal dengan kurikulum berbasis kompetensi atau yang kita kenal dengan KBK. Kurikulum ini memiliki ciri-ciri diantaranya menekankan pada ketercapaian kompetensi siswa, baik secara individual maupun klasikal, berorientasi pada hasil belajar atau learning outcomes, dan keberagaman. Kurikulum yang ke-9 yaitu kurikulum tahun 2006 yang dikenal dengan kurikulum tingkat satuan pendidikan atau yang kita kenal lagi dengan KTSP. Pelaksanaan KBK masih dalam uji terbatas, namun pada awal tahun 2006 uji terbatas tersebut dihentikan dan selanjutnya dengan terbitnya Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2006 yang mengatur pelaksanaan Peraturan Menteri Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi kurikulum dan Peraturan Menteri Nomor 23 Tahun 2006 tentang standar kelulusan, maka lahirlah kurikulum 2006. Kurikulum yang terakhir yaitu kurikulum yang ke-10, kurikulum tahun 2013. Tema utama kurikulum 2013 adalah menghasilkan insan Indonesia yang produktif, kreatif, inovatif, efektif melalui pengalaman sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang terintegrasi. Demikian sejarah kurikulum ini kita sampaikan. Semoga menjadi pengetahuan dan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.